para sederek ingkang kinasih dumateng Gusti. Mugi puji Gusti. Monggo kita sinau nggih. Terus langkung tepat kalian Gusti. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada di minggu ketiga. Cepat sekali ya waktu ini berlalu. Ya. Kalau kita lihat cepatnya waktu ini berlalu, rasa nggak kita ini sedang kejar-kejaran dengan waktu? Saya tanya, rasa tidak kita sedang kejar-kejaran dengan waktu? Begitu cepatnya. Nah, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita tidak berjalan paling tidak secepat waktu ini, berarti kita ketinggalan atau kita bisa sama-sama? Iya, ketinggalan kepontang-pontang, orang Jawa bilang. Nah, seringkali kemalasan kita di dalam berjalan bersama dengan Bapa di surga itu yang menjadi penghambat dan penghalang utama. Apa yang menjadi penghalang utama? Kemalasan dalam hal apa? Nah, jangan berkata malas berdoa, bukan. Malas baca Alkitab, bukan. Malas beribadah, bukan. Malas belajar firman Tuhan, juga bukan. Nah, terus malas apa? Nah, sebelum kita melakukan semua aktivitas yang diberikan oleh Bapak Gembala dan semua tim pelayanan di gereja Getsemani SP3 ini, ajak doa pagi, ajak belajar Alkitab, ajak ibadah. Ada doa puasa nggak di sini? Ya, tadi nggak ada. Saya setuju. Kasih Gembala suruh kursi itu suruh puasa. Saya nggak tahu itu kenal sudah lebih 20 tahun, naik satu pun aja susah. Saya pikir setelah Pak Gembala menikah, ya lumayan ada yang ngurus. Tidak juga. Maaf ya Ibu. Nah, saudara, apapun yang diprogramkan oleh gereja, oleh Gembala saudara, tentang doa pagi, doa malam, belajar Alkitab, pelayanan, ibadah, dan sejenisnya, tanpa satu hal ini, maka semuanya akan sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena yang satu ini adalah dorongan utama. Maka itu saya katakan tadi, kalau kita malas untuk berjalan bersama dengan Tuhan, karena Dia Gembala yang baik, Roh Kudus itu pembimbing kita yang setia. Nah, kalau kita malas, karena memang penghalangnya cuma satu, kemalasan kita. Lihat, sudah minggu yang ketiga bulan ke-10. Cepat sekali bukan? Nah, ketika bulan Maret Indonesia kena juga corona ini sejak Maret yang lalu. Sampai hari ini 8 bulan ya berarti 8 bulan. Iya, jalan ke 8 bulan. Kita tidak tahu kapan virus ini berakhir. Tapi mau tidak mau kita harus hidup bersama dengan virus ini. Satu, bukan dengan bersih ini, pakai masker ini, tidak. Yang pertama, takut Tuhan. Ini kuncinya. Baru yang lain-lain kita lakukan. Nah, kalau waktu ini begitu cepat berlalu dan kita tidak secepat berjalannya waktu, saya ulangi, kalau waktu ini begitu cepat berlalu dan perjalanan iman kita tidak secepat waktu ini berjalan, berarti kita apa tadi? Ketinggalan. Orang Jawa bilang kepontang-pontang, nggak akan nyampe. Nah, ayo jujur, ya dalam hati aja jawaban. Sekarang sudah bulan Oktober,
di tahun kembar 2020. Nah, kira-kira ada nggak murid-murid Yesus yang masih ada di tahun 93? Ngerti nggak pertanyaan saya? Ada. Kalau malas, mungkin di tahun 93 ada peristiwa yang terjadi di hidup saudara kita itu. Misalnya masalah berat terjadi di tahun 93, usaha bangkrut, rumah disita bank, mobil terjual, dan orang itu tidak mau bergerak maju, selalu menyesali peristiwa 93 itu. Tiap bangun pagi mikir, aduh, saya rumahku jadi disita, aduh, saya mobilku tidak ada, aduh, saya usahaku sudah bangkrut. Ada nggak orang seperti itu? Saya tanya, ada nggak? Ada. Nah, coba saudara jujur, saudara sedang stop di tahun kapan dan belum maju sampai hari ini. Saya beri contoh yang lain, ya. Renungkan, ini cuma contoh. Ada nggak orang sudah menikah, anak sudah 3, ya, sekarang di Oktober 2020, pelan-pelan mikir, orang sudah menikah, sudah punya anak 3, sudah di Oktober 2020. Tapi salah satu dari 2 orang suami istri ini tidak pernah bisa bergerak maju, tetap ada di peristiwa tahun 98. Ada apa 98? Nah, saya nggak tahu, ini cuma contoh. Salah satu mereka putus pacar tahun 98. Apalagi tahun 98 itu sudah siap mau menikah. Maaf ya, saya beri contoh. Undangan sudah disebar, tiba-tiba calonnya ini lari, nggak ada kabar. Pertanyaan saya, kalau orang ini tidak mau berjalan maju, tetap di tahun 98 karena ingat mantan pacar atau calon yang sudah siap menikah, undangan sudah disebar, ternyata dia pergi. Pertanyaan saya, walaupun dia sudah menikah, sudah punya anak 3, tapi dia nggak mau jalan maju, kira-kira keluarganya akan jadi apa? Jadi berantakan. Yang jadi istri atau jadi suaminya merasa aneh nggak yang sebelah ini? Suka melamun sendiri, diam-diam, tiba-tiba ingat, nangis sendiri. Ngerti nggak contoh ini? Yang jadi anak-anaknya pun bingung tidak? Saya jawab, yang jadi anak-anaknya bingung tidak? 3 anak tadi, lihat bapaknya, lihat mamanya, kenapa? Berarti orang ini ketinggalan berapa tahun? 98 ke 2020, baik cepetan. Itu berapa? 22 tahun. Bayangkan 22 tahun yang lalu SP3 belum ada listrik, betul tidak? Belum, sudah atau belum? 22 tahun lalu, saya lupa waktu pesat mulai pelayanan di sini. Sudah atau belum? Ya orang SP saya tanya, wah. Ayo, 22 tahun lalu sudah ada listrik belum di sini? Sudah ada ya? Oke. Normal nggak atau mati-mati? Maaf. Pakai genset. Nah, bayangkan. Maka itu, ketika waktu berlalu begitu cepat dan ada murid-murid Tuhan Yesus tidak secepat dengan berjalannya waktu, lagi sekali, maka orang ini bagaimana? Ketinggalan, nggak maju. Maka itu saudara penting
dalam kehidupan kita untuk memeriksa apa kemalasan kita. Nah, lagi sekali, ternyata bukan masalah kemalasannya. Ada satu lagi yang menyebabkan orang itu malas. Yang di rumah bisa mengikuti baik-baik. Ada satu hal lagi yang membuat orang itu malas. Saya bersyukur kepada Roh Kudus untuk mengajarkan prinsip ini yang menyebabkan kemalasan, sehingga kita ketinggalan dalam berjalan mengiring Tuhan Yesus, berjalan bersama Bapa di surga. Penyebab kemalasannya adalah nggak pernah rindu Tuhan, nggak pernah merasa kangen. Kalau istilah anak-anak muda, I miss you, I miss you. Ya semua, maaf, enak saja. Yang nggak tahu tuh bahasa apa usahanya. Saudara, rasa rindu Tuhan dan rasa kangen kepada Tuhan ini yang sering dicuri oleh iblis. Jadi ternyata penghalang kemalasan atau penyebab orang itu malas karena nggak punya rasa rindu, rasa kangen kepada Tuhan. Renungkan ini. Nah, saya tanya, mungkin nggak ada orang Kristen, murid Yesus, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, nggak pernah rasa kangen Tuhan? Jawab jujur, ada tidak? Loh, saya tanya, ada tidak? Ya. Saya tanya, jawab, ada nggak hamba Tuhan, orang Kristen, murid Yesus yang nggak pernah merasa kangen dengan Tuhan? Ya. Ada. Nah, rasa kangen ini yang sering dicuri oleh iblis. Jadi kalau saudara dan saya tidak punya rasa rindu untuk berjumpa Tuhan, kalau saudara dan saya tidak merasa perlu Tuhan, saya tanya, mau diseret-seret diajak ibadah orang ini mau tidak? Ditarik-tarik untuk ikut doa pagi, untuk belajar Alkitab, mau tidak? Tidak, karena tidak rasa rindu. Ayo kita jujur, rasa rindu ini kecil atau besar sebetulnya? Rasa rindu kecil atau besar dalam hidup kita? Jawab, kecil, rindu. Tapi yang kecil ini kalau tidak ada di hidup saudara dan hidup saya, maka kita nggak akan pernah bisa berjalan maju bersama dengan Bapa di surga. Karena memang tidak rindu, tidak kangen. Ayo kita belajar. Tidak ada seorang manusia yang rindu atau kangen seseorang dengan perasaan tulus kecuali kangennya seorang anak pada orang tuanya. Betul atau salah kalimat ini? Saya tanya, betul atau salah? Coba jawab ini. Selama saya hidup, tidak pernah saya menemukan sebuah kerinduan yang tulus, rasa kangen yang tulus, kecuali rindunya seorang anak dengan orang tuanya. Nah, naik lagi, kalau sudah mulai dewasa, ada yang kangen-kangenan, itu pacaran. Betul tidak? Nah, saya tanya kepada saudara, rindu pacar dengan rindu orang tua, ngerti nggak pertanyaan saya? Mana yang rindunya tulus? Rindu pacar enak aja. Ayo, mana yang rindunya tulus? Cepat-cepat kalau saudara saya tanya, Pak. Jelas anak itu orang tuanya.
umur menjelang 20-an. Oh ya, aku rindu papa, aku rindu mama. Ada buntutnya, butuh duitnya. Ada nggak? Bisa tanya, oh, ada tidak? Nah, maka itu kita harus tanya, rindu kita kepada Tuhan itu kunci utama saudara dan saya. Tidak akan bisa malas untuk berjalan bersama dengan Dia. Enggak akan. Mari kita buka Mazmur, ya, kitab Mazmur 84. Kiranya firman ini membuat kita semuanya punya rasa rindu kepada Tuhan yang serius, yang tulus, saudara, yang tidak dibuat-buat. Mazmur 84 mulai ayat 2. Judulnya apa di Alkitab saudara? Rindu kepada kediaman Tuhan. Nah, jangan diterjemahkan ini gedung gereja. Enggak. Kalau saudara nggak pulang-pulang dari gedung gereja ini, ibu gembala, bapak gembala yang repot, harus kasih makan. Rindu kepada kediaman Tuhan itu bukan rindu ke gedung gereja. Beda. Ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Betapa diapakan, disenangi mana tempat kediamanmu, ya Yahweh semesta alam. Ayat 3. 1, 2, 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Yahweh. Hatiku dan dagingku bagaimana? Bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Sampai ayat 3. Mari ya, saya minta masing-masing kita jujur. Nggak ada orang yang tahu, tapi Tuhan yang tahu. Katakan bahwa saudara dan saya ini rindu betul-betul kepada Tuhan atau tidak. Saya ulangi, tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma diri kita dengan Tuhan. Seberapa besar kerinduan kita kepada Tuhan. Saya beri contoh. Kalau ada kontraktor di sini, ya, ada kontraktor. Dan ada tawaran dari Bapak Bupati untuk salah seorang dari saudara di Jemaat Getsemani SP3 ini dijanjikan dapat tender proyek itu, entah apa. Dan Pak Bupati hanya bisa ditemui jam 4 pagi sebab Pak Bupati mau berangkat ke Jakarta misalnya. Saya tanya kepada saudara, kontraktor itu siap nggak bangun sebelum jam 4? Ayo, kenapa? Iya, karena rindu duitnya. Loh, betul tidak? Wajar tidak? Wajar dia kontraktor. Tapi secara jujur, kalau kita disuruh bangun pagi jam 4 berdoa, banyak nawarnya nggak? Jawab banyak nawarnya nggak? Maaf, saya cuma tanya ini ya. Untung di sini nggak ada doa di jam 4. Nggak. Loh, betul tidak apa yang saya katakan ini, saudara? Nah, mengapa mau ketemu Pak Bupati jam 4 subuh, sebelum jam 4 sudah bangun? Karena rindu duit. Mengapa kita sulit bangun pagi untuk jumpa Tuhan? Jawabannya karena kita nggak rindu, merasa nggak butuh Tuhan. Maka itu penting sekali, saudara. Kerinduan kepada Tuhan itu luar biasa. Harus kuat menjadi dorongan kita. Maka itu saya katakan tadi, saya belum pernah menemukan sebuah kerinduan yang bentuknya tulus selain seorang anak kecil rindu orang tuanya. Betul tidak?
Itu luar biasa loh saudara. Ini yang hebat sekali. Maaf, ini contoh mungkin kurang baik, tapi ini fakta. Nah, bagi yang belum pernah tahu pengalaman ini, silakan belajar. Maafkan saya. Dari saya masih kecil dulu, sampai saya sebesar ini, ternyata ada cara dari beberapa orang tua ya, yang begitu anak-anaknya dekat dengan mereka. Kalau salah satunya mau pergi, apalagi agak lama, maka ada tradisi. Saya percaya semua suku akan mengalami hal yang sama. Maka baju, entah baju mamanya atau bapaknya yang masih bau keringat ditinggalin di rumah. Maaf, ngerti nggak contoh itu? Saya tanya, pernah tahu nggak contoh itu? Justru kalau baju dicuci anaknya nggak mau. Loh iya atau tidak? Saya tanya cepat. Nah, kalau kita mikir ini anak jorok, betul ya? Ternyata bukan joroknya. Kehadiran orang tua buat anak ini segala-galanya. Nah, itu contoh kecil, tapi ini penting dalam hidup kita. Maka itu saudara, kita harus jujur. Seberapa besar kerinduan kita kepada Tuhan, itu yang menentukan kita tidak akan malas untuk mengejar Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita punya kerinduan seperti ini, sudah, gak usah didorong-dorong, gak usah ditelepon, di WA. Kalau mau ibadah mau apa itu otomatis. Katakan amin. Ayo kita jujur sudah. Saya nyimpang sedikit. Dengan adanya corona, COVID-19 ini, jawab jujurnya pertanyaan saya. Kita, murid-murid Tuhan Yesus, lebih menghargai dan mengakui kehadiran Tuhan kita atau kehadiran virus corona? Ini pertanyaannya, pikir baik-baik. Ayo, di masa corona seperti ini, kita lebih menyadari dan mengakui kehadiran Tuhan atau kehadiran virus corona yang lebih nyata dalam hidup kebanyakan orang. Ini penting loh, yang ngaku. Cepat jawab, saya tanya orang. Nah, ternyata manusia, nggak cuma yang Kristen, ternyata semua manusia di dunia lebih mengakui dan lebih menghargai corona itu lebih nyata dari kehadiran Tuhan. Dan memang mengerikan. Dokter aja bisa meninggal. Bayangkan. Bagaimana kita nggak berhati-hati? Nah, tapi ini kesedihan Tuhan. Kenapa kalau corona bisa kita lebih hargai kehadirannya daripada Tuhan kita? Ngerti nggak pernyataan ini, saudara? Siapa lebih dulu ada di dunia ini, corona atau Tuhan Yesus? Maaf saya bertanya. Nah, seharusnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita jauh lebih penting dan berarti daripada kehadiran corona. Bahkan kalau saya tanya lagi, dengan keadaan virus semakin menggila ini, ayo jujur, kita lebih takut atau lebih takut corona? Awas salah jawab. Belum betul nggak pertanyaan ini? Ayo, kita lebih takut atau lebih takut corona? Nah, ternyata kita lebih takut corona. Padahal kita nggak pernah kenal dia. Kan kita lebih dulu kenal Tuhan Yesus. Ngerti nggak pernyataan ini, saudara? Maka itu mulai hari ini, ayo kita berubah. Memang kita nggak boleh mengentengkan virus ini loh, nggak boleh. Setuju saya ngomong ini? Kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Tapi saudara dan saya harus lebih percaya kehadiran Tuhan itu jauh lebih indah di hidup kita daripada virus ini. Betul? Pertanyaan berikut,
tentang kehati-hatian, tentang kesembronoan. Manusia lebih hati-hati menjaga dirinya terhadap virus corona supaya kita nggak tertular, atau manusia lebih berhati-hati menjaga jarak dengan Tuhan? Nah, ini pertanyaan aneh. Lo ngerti nggak pertanyaannya? Yang aku, yang mana kita lebih berhati-hati? Nah, kan salah lagi, saudara. Tapi memang perlu berjaga-jaga, itu perlu. Tapi jangan ketakutan, itu beda. Saya lanjut ayat 4, Mazmur 84 ayat 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Yahweh semesta alam, ya Rajaku dan Tuhan. Bayangkan, saudara, burung pipit dan burung layang-layang, ada harganya nggak sih? Ada harganya nggak? Yang dari Jawa masih ingat empret? Nggak ada di sini ya? Iya nggak ada ya empret, kalian yang suka makan padi? Nggak ada harganya. Ayo, siapa rindu goreng burung empret? Kesel nggak sih? Tahu nggak? Lama burung itu kecil betul. Yang tidak ada harganya burung pipit dan burung layang-layang. Tetapi Bapa di surga menjamin anak-anaknya punya sarang, punya tempat tinggal. Katakan amin. Apalagi dengan kita, anak-anak Bapa di surga. Betul tidak? Nah, ayat 5. Kembali kerinduan kita. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah siapa? Orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Selah, tarik nafas. Saudara, bayangkan, yang berbahagia bukan orang yang duitnya banyak. Yang berbahagia bukan orang yang tanahnya banyak. Yang berbahagia adalah orang-orang yang diam di dalam rumah. Lagi sekali, jangan terjemahkan ini dalam gedung gereja. Tidak. Artinya dalam hadirat Tuhan. Yang saya ulangi lagi ayat 2, betapa di seluruh tempat kediamanmu, ya Yahweh semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Yahweh. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Nah, mari kita tanya, kepada siapa kita bersorak-sorai? Ada nggak orang bersorak-sorai dia boleh dapat duit banyak? Ada tidak? Saya tanya. Ada? Nah, bukan itu. Saudara dan saya bersorak-sorai karena Tuhan kita itu hidup. Dia berkuasa, Dia Tuhan yang hebat sekali. Ini dahsyat Tuhan kita. Ya, ayat 6. 1, 2, 3. Ayo, berbahagialah siapa? Manusia yang bagaimana? Oh, yang kekuatannya di dalam Engkau luar biasa. Siapa yang bisa mendeteksi, mengetahui dengan gampang? Ya, dengar pertanyaan saya yang di rumah, bantu jawab. Siapa yang pengen tahu dengan gampang? Kita ini anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus. Ya, menurut Matius 6:24 harus milih. Ada 2 tuan di dunia. Masih ingat nggak? Tuan pertama siapa? Yesus. Yang kedua, uang, mamon. Nah, ini suruh milih.
hanya dilihat orang rajin ibadah, rajin berdoa, pelayanannya hebat. Belum tentu hatinya seperti itu di hadapan Tuhan. Jangan tersinggung. Kenapa? Karena isi hati orang gak ada yang tahu kecuali orang itu dengan Tuhan sendiri. Betul tidak, saudara? Nah, di sini kita akan melihat kita ini melayani, menghormati dan mencintai Tuhan, atau kita ini melayani, menghormati dan cinta uang. Nah, ini ada cara yang paling gampang untuk ngetes, untuk membuktikan apakah kita ini tetap Yesus atau uang. Mau tahu nggak caranya? Loh, saya tanya, mau tahu caranya? Betul? Gampang. Cek saldo. Loh, nanti cek apanya? Enggak. Saldonya banyak. Haleluya. Tapi begitu saldonya tipis. Nah, ada gangguan apa? Ngerti nggak contoh ini sekarang? Nah, ternyata saya bisa membuktikan wajib atau wajar kalau kita harus rutin cek tensi darah kita. Wajar bukan? Belum saya tanya cepat kok. Wajar tidak? Wajar. Ternyata sama. Orang yang cinta uang itu nggak perlu ke klinik, nggak perlu ke mantri untuk cek darah, cek saldo saja. Kalau saldonya banyak, tekanan darah normal. Loh, kok tertawa? Kalau saldo turun, tekanan darah naik. Ada nggak orang seperti itu? Saya tanya ini, Pak. Nah, ini pelajaran penting. Siapa Tuhan kita? Jangan tersinggung ya. Dan jangan saya pulang terus dikeroyok. Ini saya cuma tanya. Saya minta semua jawab jujur. Antara suami dan istri, antara bapak dan ibu, mana yang lebih cepat naik darah kalau saldonya kurang? Maaf, jangan tersinggung. Ayo, yang mana? Ayo jawab yang jujur, cepat. Puji Tuhan, ngapus. Maaf ya istri-istri. Ini perkara serius. Berarti kalau di keluarga kita masih ada kejadian ini, maka kita keluarga yang salah. Betul tidak? Karena uang jadi ukuran. Itu bagaimana kalau nggak tahu? Ya, yang begitu biasanya siapa? Saya cuma tanya. Jangan tertawa, saya tanya. Ngerti mas? Ngerti maksudnya? Nah, ayo berubahlah saudara. Bahkan ini saya pernah buat research, pernah buat penelitian. Kalau saudara punya anjing, anjing pun tahu kapan kita punya duit dan nggak punya duit. Lu serius? Saya pernah buat tes, kalau nggak percaya yang punya anjing tes. Anjing hafal nggak suara langkah kaki bapak dan ibu? Hafal ya? Suara motor juga anjing hafal. Maka suatu sore anjing lagi santai di ruang tamu, terus dengar motor masuk. Terus kuping anjing berdiri satu. Oh, ibu pulang. Anjing diam dulu. Nah, halo. Anjing mendengar ibu pulang manis-manis, taruh motor baik-baik, buka pintu rumah nyanyi-nyanyi. Anjing langsung mikir duitnya lagi banyak. Lu serius ya pernah buat penelitian itu kok?
Tapi kalau pulang kuprak, anjing tahu lagi nggak punya duit. Kira-kira betul atau salah hasil penelitian saya ini, sudah. Nah, bayangkan anjing aja bisa tahu. Maka itu murid-murid Tuhan Yesus, jangan menempatkan uang lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Amin. Jangan. Maka itu kita periksa yang membuat kita selalu bahagia, yang membuat kita selalu bersuka cita, yang membuat kita selalu punya kerinduan kepada siapa. Ini caranya ngetes. Waktu uang kurang dan waktu merasa Tuhan jauh, mana yang lebih panik di hidup kita? Ngerti nggak? Betul? Kalau kita panik ketika uang kurang, maka Tuhan akan menjauh dari kita. Tapi kalau suatu hari kita merasa, kok Tuhan rasanya jauh dari aku, kita gelisah. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Nah, berarti kita sedang benar di hadapan Tuhan. Nah, kerinduan ini, kerinduan kepada Tuhan ini tidak bisa didoakan oleh hamba Tuhan, didoakan oleh saudara kita. Betul tidak? Kerinduan itu harus muncul dari diri sendiri. Seberapa rindu kita kepada Dia. Saya ulangi ayat 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah siapa? Manusia yang kekuatannya di dalam engkau, bukan di dalam uang. Yang berhasrat, terima kasih. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, awas ya, dalam bahasa Arab ziarah itu logikanya ke kuburan. Enggak. Kata ziarah di sini kebaik Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu lembah yang menakutkan, ya. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Akan hujan dan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Haleluya. Nah, ini hasilnya. Yang punya kerinduan lebih, kerinduan kepada Tuhan lebih dari apapun juga. Baca sama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat karena hendak menghadap Tuhan di Sion. Wih, luar biasa. Kalau kita merindukan Tuhan lebih daripada merindukan apa saja dan siapa saja dalam hidup ini, maka umur kita boleh makin bertambah, usia kita makin tua. Ternyata janji Tuhan yang berjalan hendak menghadap Tuhan di baiknya, di dalam hadiratnya, makin lama makin apa? Mulai baca dong, makin lama makin kuat. Oh, ini luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk janji yang luar biasa ini. Mazmur 46. Ayo, Mazmur 46. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Ayo ya, kerinduan kita kepada Bapa di surga harus yang terutama, lebih daripada rindu apapun juga. Cek terus, cek hati kita. Sama seperti saudara sering ngecek tensi darah supaya nggak terlambat. Nah, tapi jangan keseringan ngecek saldo. Sudahlah, kalau saya sering nggak ada isinya, nggak usah sering dicek. Amin. Betul. Udah ngucap syukur saja. Oke. Ayat pasal 46.
mulai ayat 2. Tuhan itu bagi kita apa? Ayo, Tuhan itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan. Wih, ini luar biasa. Saya ulangi, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Yang berikut, sebagai siapa? Sebagai penolong dalam kesesakan. Apa kata lain kesesakan? Terjepit, tekanan, masalah, himpitan. Aduh, semuanya nggak enak. Sebagai penolong dalam kesesakan, dibaca sangat terbukti. Percaya atau tidak? Duh, saya tanya, percaya atau tidak? Ya sudah. Maka itu rindukan dia lebih daripada apapun juga. Saudara, saya sangat percaya akan ayat 2 ini. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3. Sebab itu 1, 2, 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah pelan. Bumi ini bulat atau benjol? Saya tanya, bulat atau lonjong? Bulat atau warna kotak? Saya juga tanya. Nah, suatu hari kalau bumi berubah, entah karena apa, keadaan berubah. Dengan COVID-19, saudara, keadaan berubah total, betul tidak? Hidup jadi berubah, semua sekolah berubah, ekonomi berubah, pemerintah berubah, kesehatan berubah, hubungan suami istri di rumah berubah, semuanya berubah gara-gara COVID ini. Berarti bumi sedang berubah, nggak boleh fakta COVID-19 ini. Bumi sedang berubah, manusia nggak bisa apa-apa. Bayangkan, virus ini mata aja nggak lihat. Tapi kalau sudah masuk di hidup orang, kurang ajar. Maka itu mari kita serius. Tapi puji Tuhan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Dengan COVID-19 bumi sudah berubah dan sedang berubah. Tapi kita nggak boleh apa? Ayo baca, kita nggak boleh apa? Nggak boleh takut. Sekalipun bagaimana gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, ada lagu yang diubah dari ayat ini, tetapi salah kalimat yang dipakai. Saya lupa lagu apa itu. Gunung-gunung goncang ke dalam laut. Gimana lagunya, saya lupa. Itu salah. Bukan gunung-gunung beranjak, satu lagi. Ingat lagu itu? Nah, rupanya yang mengarang lagu itu belum tahu fakta bahwa di dasar laut dunia ini banyak gunung-gunung berapi. Ayo, siapa yang pernah naik kapal dari Jawa kita mau pulang ke Nabire? Mengapa setiap kali sampai di Laut Banda selalu goyang? Karena Laut Banda itu tempat kedua terdalam di dunia, palung lautnya. Di Laut Banda itu ada banyak gunung di dasarnya. Tempat terdalam pertama itu di Laut Jepang. Itu hampir 12 km dari permukaan laut. Laut Banda itu hampir 11 km dalamnya. Maka itu ombaknya selalu kuat. Tempat ketiga ada di Afrika, antara Madagaskar dengan mana saya lupa, Tanzania Paman. Itu hampir 10.000, hampir 10 km. Makanya 12 km itu Laut Jepang. Laut Banda hampir 11 km,
yang paling dalam ketiga di Afrika, hampir 10 kilometer. Itu dalamnya. Jadi di laut ini banyak gunung. Nah, ini hebatnya pemasmur. Kok bisa tahu dia bahwa di dasar laut itu ada banyak gunung? Padahal waktu pemasmur ini menulis ilmu pengetahuan belum sehebat sekarang. Berarti firman Tuhan itu benar, katakan amin. Bumi bisa berubah, silakan. Gunung-gunung dalam laut bergoncang, silakan. Tetapi Tuhan bagaimana? Ayo, Tuhan bagaimana? Tempat perlindungan dan kekuatan. Kita tidak perlu takut. Nah, maka itu hari-hari ini siapa yang lebih takut corona daripada takut Tuhan harus bertobat. Walaupun kita harus berhati-hati dengan corona ini, ya, bedakan itu. Ayat 4. 1, 2, 3. Ayo. Sekalipun bagaimana ribut dan berbunyi airnya, sekalipun bagaimana gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ambil nafas sebentar, itu kata Sheila, ambil lagu. Kota Tuhan, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Haleluya. Tuhan ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Tuhan akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, yang memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Wih, hebat Bapak kita. Yahweh semesta alam. Ngapain? Ayo baca. Papa di surga ngapain? Menyertai kita. Kota benteng kita. Ya, sampai sekarang nggak ada benteng. Ini zaman kerajaan dulu. Tapi saya minta saudara coba merenung. Bayangkan nggak sebuah kota ada benteng? Disebut benteng itu kuat atau tidak? Kuat. Mungkin nggak benteng dibuat dari bambu? Saya tanya, mungkin nggak benteng dibuat dari bambu? Tidak. Pasti dari tembok yang tebal yang kuat. Itu Bapa di surga. Saya ulangi, Yahweh semesta alam ngapain? Ayat 8. Menyertai kita. Lalu kota benteng kita ialah Tuhannya Yakub. Luar biasa. Maka itu saudara, cek periksa hati kita. Hari-hari seperti ini, siapa yang lebih kita rindukan? Zaman seperti ini karena corona ini, nggak cuma orang miskin yang susah, betul tidak? Orang-orang kaya pun susah. Bingung sudah. Maka itu ini waktunya anak-anak Tuhan hidup benar di hadapan Tuhan. Izinkan saya mengatakan ini, dan kalau ada di antara kita seperti ini, ayo kita bertobat. Di dalam masa pandemi COVID-19, dunia, kata pandemi itu seluruh dunia. Kalau epidemi itu lokal. Ini sudah sedunia kena semua. Mungkin tidak suami istri jadi rajin bertengkar di rumah. Saya tanya, mungkin tidak suami istri jadi rajin bertengkar di rumah? Lalu saya tanya, mungkin tidak? Mungkin, karena 3 alasan. 1, belum pernah terjadi selain tahun kembar ini suami istri paling lama tinggal serumah. Ngerti nggak maksudnya? Dulu-dulu kan masing-masing ada kesibukan. Saya aja contohnya. Belum pernah saya jadi hamba Tuhan, saya bisa selama ini tinggal di rumah berdua dengan istri. Nah, di sini hal yang pertama, akhirnya suami istri saling tahu nggak aslinya kayak apa. Mau saya tanya, coba jawab. Jadi jelas, yang dulu-dulu nggak pernah tahu. Itu kami alami. Nah, tapi kalau saudara dan saya
hidup di dalam kebenaran ini justru itu makin indah, makin kenal. Tapi yang tidak hidup dalam kebenaran itu masalah besar. Kok jadi begini kamu? Ternyata selama kita menikah, kamu gimana kalau kamu begitu? Nah, ribut. Hal kedua, karena masa sulit seperti ini, penghasilan kurang atau tambah? Kurang. Tapi belanja sehari-hari tetap normal. Nah, ini bagaimana? Nah, suami istri jangan sibuk dengan uang. Setuju tidak? Nah, saya tanya, setuju tidak? Nah, apalagi di SP3 masih banyak lahan kosong. Nanamlah sayur secara bergantian waktunya, sehingga panen nggak putus-putus. Murah kok bibit bayam, bibit kangkung, bibit kacang panjang, murah bukan? Loh, saya tanya, satu kantong berapa video waktu beli? 5.000, 10.000. Beli bibit kangkung, bibit bayam, bibit kacang panjang, ini 5.000, isinya berapa ribu itu? Betul tidak? Tidak ada alasan. Ayo hidup hemat. Percaya nggak, makan lebih banyak sayur lebih sehat daripada makan banyak daging. Betul? Sudah lebih sehat, lebih ngirit lagi. Lalu ada orang nggak di sini? Iya, kok lebih sehat, lebih hemat. Apa? Oh ya, lockdown, bikinnya Pak Kepala. Ya sudah, begitu saja. Jadi jangan ada alasan untuk ribut di rumah. Yang ketiga, anak-anak seringkali bosan karena nggak bisa sekolah, nggak ketemu teman-temannya. Nah, saya harapkan tolong papa mama yang anak-anak mulai bosan di rumah, jangan panik, jangan bentakin anak, jangan marahin anak-anak. Lo kok siapa ini? Nah, papa mama jadilah mainan mereka. Nggak ada yang ini. Setuju tidak? Oh, kalau anak-anak bisa mempunyai mainan, nggak pakai baterai, pakai nasi. Siapa main? Siapa main anak-anak? Bapak mamanya. Gimana cara main? Ya terserah lihat umurnya. Kalau umur 20 jangan jadi budak-budak bapakmu, ngawur aja. Maaf. Ya, yang masih kecil-kecil, ayo main budak-budakan. Setuju bapak-bapak? Ya, tapi kalau bapaknya kurus gembala saudara jangan dinaikin 2 anak. Maaf. Nah, itu salah satu buat anak-anak bisa betah di rumah. Oh, saya banyak ketemu keluarga-keluarga, ada anak yang paling kecil itu anak perempuan umur 6 tahun. Apa yang dibuat? Jadi anak perempuan 6 tahun ini ngambil lipstick mamanya, ngambil pensil alis mamanya, papanya yang dicoret-coret wajahnya. Ya didiemin aja, memang itu mainannya, nggak boleh marah. Jadi papa mama jangan bertengkar dengan anak-anak, mereka sudah stres. Berbahagialah papa mama yang bisa jadi mainannya. Yang bisa jadi mainannya anak-anak. Apa baterainya? Ya sudah. Oke? Nah, itu caranya. Jadi ada banyak kesempatan kita bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah. Walaupun sedang dikunci, nggak bisa kemana-mana, nikmati. Buat waktu-waktu itu, suami istri, anak-anak saling mengenal karena berbulan-bulan di rumah. Nah, seperti itu juga kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Saya saja sebagai hamba Tuhan, belum pernah saya punya sebanyak waktu seperti ada COVID ini. Belajar firman, bersekutu dengan Tuhan, aduh luar biasa. Maka itu sebelum COVID ini pergi, gunakan kesempatan mereka masih ada dengan kita untuk makin mengenal Tuhan dalam hidup kita ini. Betul nggak kata-kata saya ini? Izinkan COVID ini membuat kita
makin kenal Tuhan. Bagian terakhir, Mazmur 76. Mazmur 76. Oh, terima kasih Bapak. Mulai ayat yang ke-7. Pada Mazmur 76 mulai ayat 7. Oleh sebab hardikmu, wih Tuhan kalau marah kalau murka, ya Tuhan Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Ini bicara tentang serangan musuh, ya kereta-kereta berkuda. Ayat 8, Tuhan itu bagaimana? Dahsyat, wih luar biasa. Coba beri saya kata lain. Dahsyat itu apa? Dahsyat engkau, wih hebat. Apa kata lain dahsyat? Ayo, mantap. Apa lagi? Luar biasa. Luar biasa. Apa lagi? Oh, super. Apa lagi? Ayo dahsyat. Ayo satu kalimat lagi. Hebat. Apa lagi? Satu kalimat, dua kata pendek. Tidak terkalahkan. Tak terkalahkan, tak tertandingi. Siapa dia? Tuhan kita, Bapa kita di surga. Dahsyat engkau. Siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu? Pada saat Tuhan bagaimana? Murka. Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Betul. Firman Tuhan disampaikan dari bumi ngapain? Takut dan tertegun. Itu kalau Bapa kita sedang murka. Ketika banyak orang bertanya, kapan corona ini berakhir? Kapan COVID-19 berakhir? Nggak ada orang yang tahu sampai hari ini. Vaksinnya pun belum keluar. Saudara, maka saya suka ayat 9 Mazmur 76 ini. Buat saya, tunggu Tuhan marah kepada COVID-19. Begitu Tuhan menghadir, begitu dari langit, dari surganya, Yahweh Tuhan memperdengarkan keputusannya. Bumi ngapain? Takut. COVID-19 takut dan tertegun. Ini yang saya jawab kepada banyak orang. Kapan yang bertanya kapan COVID ini pergi? Tunggu hanya Tuhan. Bayangkan di dunia ini kan gak sedikit orang-orang pandai, ahli-ahli farmasi, ahli-ahli obat-obatan. Begitu sulit menemukan vaksinnya. Saya percaya mungkin Tuhan belum izinkan supaya tidak ada orang yang sombong di dunia. Betul? Hanya Tuhan bisa menghargai. Bahkan doa saya ngomong dengan Bapa di surga. Jangan izinkan ada satu perusahaan pun bisa menemukan. Bayangkan jadi kaya-kaya apa itu perusahaan farmasi. Seluruh dunia beli pada dia. Saya hanya minta Bapak genapi ayat 9 Mazmur 76 ini. Engkau hardik dari langitmu bicara kepada COVID ini. Supaya Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Dunia akan memuliakan Tuhan. Ya sebetulnya para ahli farmasi sudah menemukan namanya plasma darah. Tapi kenapa mereka nggak mau pakai itu? Nah, karena kalau plasma darah dikembangkan, dibuktikan, maka perusahaan farmasi nggak laku. Ini jahatnya manusia karena uang. Padahal orang-orang yang sudah kena virus ini menang, maka plasma darah ini bisa menjadi obat. Tapi nggak pernah dikembangkan. Karena orang semua bicara duit, jahat sekali manusia. Uang. Tapi puji Tuhan, ayat 10. Pada waktu Tuhan ngapain? Bangkit. Terus untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Puji Tuhan. Ini yang kita nantikan. Hanya
Tuhan yang bisa menghalau, menghancurkan COVID-19, bukan kekuatan manusia. Maka itu saya terus berdoa tiap hari kalau saya dengar di berita, oh perusahaan ini mulai mengembangkan vaksin ini. Saya cuma berkata, Papa, segera bertindak. Supaya nggak ada orang sombong dan nggak ada orang jadi kaya karena ada orang yang menemukan vaksin ini. Satu kali saya baca istilah, saudara pernah tahu nggak kenapa dukun-dukun paranormal disebut orang pintar? Pernah tahu nggak? Ternyata yang datang itu goblok-goblok. Betul juga. Loh, betul tidak? Maka itu dukun disebut orang pintar, yang datang itu goblok. Maka itu ayo mulai hari ini, saudara, jangan datang ke orang pintar, karena kita akan bodoh. Datanglah kepada Tuhan yang janjinya luar biasa untuk kita semua. Mau rindu Tuhan? Lebih rindu dari kepada siapapun juga. Aduh, seperti anak-anak yang rindu orang tuanya. Seperti itu Tuhan mau kita rindu dia. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pelaku firman yang hebat. Amin. Jadi COVID-19 kita hanya tunggu Tuhan bertindak. Jangan ragu-ragu. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan kita semuanya. Haleluya. Saya minta Pak Gembala. Saudara coba renungkan betapa cemburunya Tuhan saat ini. Tuhan begitu cemburu dengan COVID-19. Karena manusia begitu fokus, begitu penuh perhatian dengan COVID-19, dan bahkan kadang-kadang melalaikan Tuhan. Mari kita kembali kepada Dia. Mari kita bertobat untuk mengandalkan Dia sebagai segala-galanya. Karena kita akan tetap tinggal aman di dalam lindungan Tuhan. Karena Tuhan adalah kota benteng kita yang teguh, yang sanggup melindungi kita dari apapun. Dan damai sejahtera, kebahagiaan akan kita temukan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang dahsyat, membuat kami semakin percaya kepada Engkau, membuat kami semakin memiliki hati yang rindu kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung dalam laut bergoncang, tapi Engkau Tuhan akan tetap selama-lamanya. Terima kasih, berkati jemaat Getsemani, supaya jemaat ini tetap memiliki kerinduan kepada Engkau, semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Alexander, yang telah berbagi berkat padamu. Kau pakai dia lebih heran, lebih dahsyat, untuk semakin berdampak bagi jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Kodim atas firman-Nya. Ya.